saya mendidik atau melatih kader-kader bela negara. Bahwasanya pramuka itu tidak seidealis tadi yang kita bahas. Pramuka itu sebenarnya secara fakta lapangan itu perpeloncoan. Justru ketika adanya peraturan ini langsung menolak. Kalau sekolah pastinya harus mensupport dong pembina-pembinanya itu. Penegak itu kelasnya sudah mulai meningkat. Manusia bebas untuk berpendapat sesuai dengan pasal 28E ayat 3. Mungkin mereka kalau dari segi seragam dan sebagainya mereka ada, Pak. Ya, jadi pada malam hari ini kita memasuki BBM Podcast episode 12 dengan tema kita yaitu pro kontra penghapusan kewajiban pramuka dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Di mana pada malam hari ini ada saya Riji Hinteren sebagai Head of BBM Podcast Production dan juga ada narasumber utama kita. Di sini ada Pak Ruli Rahadian. Beliau sebagai pemerhati perang asimetris. Baik, selamat malam Pak. Dan juga ada beberapa teman kita dari tim BBM Podcast yaitu Kak Dimas Abdul Rojak, Muhammad Samsul Ma'arif, Slamet Riyadi dan juga Kak Muhammad Naupal Repian. Dalam beberapa waktu yang lalu ada sebuah kabar yang cukup menghebohkan khususnya dalam bidang pendidikan. Di mana menteri kita, Menteri Pak Nadiem Makarim, beliau ini menghapus pramuka yang dimana banyak isunya digoreng di sini. Dimana banyak yang berpikir bahwa yang dihapus itu adalah pramukanya. Yang padahal belum tentu bahwa yang dihapus adalah pramukanya, tapi sifatnya. Nanti kita akan cek terlebih dahulu untuk kebenaran informasinya. Tapi saya ingin mulai dulu dari Pak Ruli, Pak. Pada awalnya nih ketika mendengar atau melihat informasi ini, di mana pramuka ini akan dihapus. Apa tanggapan dari Bapak selaku pemerhati asimetris ataupun pemerhati pendidikan begitu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi begini, awalnya terus terang saya kaget karena waktu saya dengar di situ kan beritanya memang digoreng, ya karena kalau saya lihat di sini aspek politisnya sangat tinggi. Tapi kita mencoba mencerna lagi. Terus terang saya selama perjalanan hidup saya dari saya sekolah SD, saya adalah anggota pramuka. Memang saya sempat terhenti di SMP dan di SMA, dan kemudian di kuliah saya juga tidak mengikuti kegiatan pramuka. Tapi saya fokus pada masalah kalau dulu istilahnya kewiraan. Jadi di situ bagaimana kita mempelajari nilai-nilai sebagai warga negara. Jujur, mengikuti pelajaran itu menjemukan, sangat menjemukan. Karena ya sifatnya lebih intimidatif ya. Beda dengan kita mengikuti dengan keinginan sendiri. Nah, di situ saya melihat ternyata setelah saya kerja, saya sudah masuk ke dunia profesional, ternyata apa yang saya dapatkan itu sangat luar biasa. Kemudian perjalanan membawa saya lagi, saya tidak usah sebutkan institusinya, ketika saya ditugaskan dalam sebuah institusi yang terlihat banyak hal-hal yang sifatnya terkait dengan hubungan antar wilayah. Dan di situ saya melihat nilai-nilai pendidikan pramuka itu ternyata sangat bermanfaat. Ketika saya SD itu jauh. Ya, dan kemudian tahun 2016 saya mendidik atau melatih kader-kader bela negara yang diadakan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan. Nah, di situ saya melihat hasil didikan anak-anak yang mengikuti pramuka sangat berbeda. Dan ya ini fakta bahwa pembentukan karakter sejak usia dini atau di usia sekolah dasar itu sangat berpengaruh. Nah, di situ saya terus terang ketika saya mendapat berita pramuka dihapuskan, saya kecewa jelas. Tapi setelah dijelaskan pun masih ada kekecewaan ketika pramuka tidak diwajibkan. Karena bagi saya pribadi, ternyata anak SD yang mengikuti pramuka itu sangat bermanfaat.
Ya sekarang gini deh, misalnya tidak ada kegiatan secara spesifik ya, secara spesifik kepramukaan seperti yang kita ikuti di ekskul, tapi dengan anak-anak SD yang menggunakan seragam pramuka, kemudian diberi atribut merah putih dan hal-hal yang sifatnya gimmick untuk mengingatkan nilai-nilai kebangsaan, itu sangat membantu pembentukan karakter anak-anak SD tersebut ya. Dan saya pikir tidak perlu dilanjutkan sampai SMP sekalipun, rasanya nilai-nilai itu cukup tertanam. Jadi mungkin itu gambaran saya. Jadi ada nilai-nilai krusial yang didapatkan dari pendidikan pramuka. Yang paling terlihat di sini adalah masalah leadership atau kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara leadership, tentunya sudah mencakup nilai-nilai ideal yang harus memiliki landasan nilai-nilai kenegarawanan yang dibentuk dari usia dini. Jadi bagi saya secara pribadi, level pendidikan dasar itu sangat membutuhkan, dan ya kalau bisa diwajibkan, karena bagi saya ini sangat penting. Ya saya mungkin ini berkembang ketika waktu di TikTok kemarin ya, karena saya bilang kalau pramuka dihapuskan, pegangan kita apa lagi? Kita tidak ada pelajaran PMP, pelajaran sejarah. Dulu ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Itu sangat berpengaruh. Kemudian tidak ada pendidikan budi pekerti. Dan ketika saya mention di TikTok, saya bilang, karena ada juga yang bilang, katanya pendidikan karakter tidak usah harus di pramuka. Iya betul, saya setuju. Tapi kan saya bilang di situ, apakah semua orang tua mampu membangun karakter kebangsaan untuk anak-anaknya? Justru dengan adanya pramuka ini, karakter kebangsaan ini akan dibangun secara kolektif. Karena beda ya, kita dibangun satu persatu dengan teman-teman yang berada dalam sebuah perkumpulan atau ikatan di sekolah secara kolektif. Nilai-nilai itu akan terbangun. Dan ada nilai korsa di situ, kerjasama, toleransi, tenggang rasa. Itu yang tidak didapatkan ketika kita tidak diberi pendidikan seperti pramuka. Barangkali itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ruli. Selanjutnya, sebelum saya bertanya lagi ke yang lain, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mengecek fakta terlebih dahulu terkait apa sih yang sebenarnya terjadi dalam isu kali ini. Oke, di sini ada beberapa informasi ya, yang dimana Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini yang sebelumnya ya, tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah kini telah dicabut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi menegaskan bahwa sekolah menengah pertama dan atas tetap diwajibkan menyediakan kegiatan ekstrakurikuler gerakan pramuka. Meskipun demikian, partisipasi dari siswa-siswinya bersifat sukarela. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekolah tetap wajib untuk mengadakan ekstrakurikuler ini. Namun, sifatnya bagi siswa-siswi, mereka sukarela. Kalau mau ya silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa ya, karena tidak wajib lagi. Nah, namun dari hal ini kan banyak muncul pro kontra ya. Ada pihak-pihak yang setuju, bahkan yang tidak. Sebagai contoh berikut ada beberapa pihak yang justru ketika adanya peraturan ini langsung menolak. Salah satunya ada dari salah satu pakar hukum juga, Mahfud MD, tak setuju pramuka dihapus dari ekskul wajib. Bahkan beliau mengusulkan untuk dikuatkan kembali. Lalu ada dari Keluarga Ciamis juga yang menolak. Lalu ada dari DPR dan Keluarga Jawa Barat juga jelas-jelas mereka menolak karena beberapa hal. Tentunya ini berkaitan juga yang dikatakan Pak Ruli tadi ya, tentang kebangsaan, bela negara dan sebagainya, yang dimana hal tersebut tentunya akan kita dapatkan ketika siswa-siswi ini mengenyam pendidikan kepramukaan. Namun di sisi lain ada juga beberapa pihak yang justru mendorong hal ini. Nah, beberapanya di antara ini ada dari
PSGI setuju pramuka tak lagi diwajibkan. Karena bukan karena, tapi mereka menginginkannya ini secara sukarela saja dan juga tidak masuk nilai rapot. Lalu ada dari JPPI, bungkusnya bisa berbeda, yang penting muatannya sama. Jadi mereka lebih kepada di luar pramuka pun ada ekstrakurikuler seperti ini dan juga tidak harus pramuka seperti itu. Dan mungkin kalau saya bertanya langsung ke Pak Ruli, sudah jelas bahwa Pak Ruli ini lebih condong kepada tidak setujunya ya ketimbang mendorong adanya undang-undang ini. Namun sekarang saya ingin bertanya lagi, bukan bertanya lagi ya, tapi ingin lanjut bertanya ke Kak Dimas terlebih dahulu mengenai pandangan Kak Dimas nih. Secara garis besar, melihat apa yang terjadi saat ini, Kak Dimas setuju atau tidak, dan bagaimana pendapat Kak Dimas? Istilahnya kayak dari pramuka, saya ngerasa yang awalnya mereka itu kayak cuek dengan lingkungan, karena pramuka ini kan diajarkan dari istilahnya kayak mengajarkan beberapa faktor lingkungan, oke, masuk, ya kan, kayak gitu-gitu dan sebagainya gitu kan. Dari situ mereka itu kayak wah, jadi kayak ada perubahan yang signifikan banget dari mereka yang istilahnya kayak nol hingga akhirnya mereka menjadi seperti yang sekarang. Mungkin memang minusnya adalah ketika mereka tahu dunia di gadget gitu kan, mungkin kalahnya di situ. Tapi alangkah istilahnya kita sebagai pembina, orang tua keduanya mereka mendidik mereka agar walaupun mereka lingkungannya seperti itu ya, tapi gimana caranya kita jangan sampai salah gitu kan. Kalau dari saya sih itu sih Kak, karena untuk itu mungkin dari kita pribadinya dulu yang harus bisa menjadi contoh untuk adik-adik. Salah seorang FSGI, yaitu kalau tidak salah Heru Purnomo, beliau mengatakan bahwa beliau setuju untuk pramuka ini dijadikan sebagai ekstrakurikuler yang sebagai pilihan gitu. Nah, tetapi di sisi lain juga saya telah banyak sekali membuat riset gitu, bahwasanya ketika pramuka diwajibkan ini agak kurang jelas gitu Kak, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara pengevaluasinya. Karena di beberapa sekolah yang pernah saya kunjungi itu ekstrakurikuler pramuka itu tidak diwajibkan, tetapi siapapun boleh. Seperti ketentuan yang telah dibuat sekarang, pramukanya wajib diselenggarakan oleh sekolah, namun bentuknya itu sebuah pilihan, siapapun boleh dan siapapun tidak ada paksaan, seperti itu Kak. Kalau mengenai pembinaan karakter tadi sempat disinggung sama Pak Ruli juga, memang betul bahwasanya banyak golongan-golongan atau organisasi-organisasi lain yang bisa membentuk karakter kita pribadi. Tapi yang saya lihat di pramuka itu berbeda sama yang dikatakan Kak Samsul, Kang Dimas tadi, bahwasanya pramuka itu betul-betul menyeluruh. Berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Bahkan kalau dinilai dari pembentukan karakter, pondok pesantren itu kan bisa dibilang betul-betul wadahnya pembentukan karakter. Bukan sekedar pembentukan karakter dari segi nasionalis agamis saja, tapi pondok pesantren itu juga menyeluruh. Cuman ketika kita gabungkan dengan pramuka, itu betul-betul hasilnya dapat terlihat. Karena saya rasa di pramuka itu adalah bentuk atau wadah kita mengimplementasikan seluruh teori-teori yang kita dapat di luar gitu. Itu kelebihan dari pramuka. Kemudian kenapa saya tidak setuju juga kalau pramuka itu tidak dijadikan eskul wajib? Ya kita lihat saja dari beberapa tahun terakhir yang dijelaskan Kang Samsul juga tadi ya, bahwasanya meskipun pramuka tahun-tahun kemarin itu diwajibkan, di seluruh sekolah tetap saja ada sekolah yang menganggapnya itu biasa-biasa saja. Kalau dipikir secara logika, yang wajib saja itu masih banyak dilalaikan, bagaimana ketika sudah tidak diwajibkan? Bagaimana pendidikan itu bisa dilaksanakan lagi? Itu secara logika. Kemudian saya juga sempat baca tadi masalah evaluasi di kegiatan pramuka itu bagaimana di sekolah ketika dia menjadi eskul wajib. Saya rasa itu kembali ke pembina yang ada di sekolah lagi bagaimana cara menanganinya. Dan saya lihat dari alasan Mak Nadiem Makarim sendiri yang ada di Google, yang ada di web dan sosial media, itu kan beliau mengatakan bahwasanya
alasan kenapa pramuka tidak lagi diwajibkan agar seseorang itu bebas memilih eskul mana yang ingin mereka masuki gitu. Biar tidak dikekang oleh pramuka, biar tidak merasa diwajibkan nih pramuka, ditekan, ditindas apa segala macam, harus ikut, kalau nggak ikut nggak naik kelas. Pramuka itu tidak seperti itu menurut saya. Bahasa yang diwajibkannya pramuka itu agar semua orang tertarik dan mengubah perspektif mereka tentang pramuka itu bagaimana. Karena banyak orang yang tidak ikut pramuka itu menganggap pramuka itu tegas, disiplin, pokoknya keras lah pramuka itu bagaimana. Cuman ketika pramuka itu diwajibkan di sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa, itu bisa merubah persepsi mereka tentang pramuka itu seperti apa. Yang kata-kata pramuka itu wajib pun tidak berarti seluruh anggota sekolah itu wajib ikut perlombaan ketika ada lomba pramuka, tidak. Karena yang saya tangkap dari kata-kata eskul pramuka itu diwajibkan di sekolah dan diadakan di sekolah untuk seluruh siswa, itu hanya diadakan sekali setahun saja yang wajibnya itu. Atau enggak sekali seminggu doang latihannya yang wajib seluruh siswa. Selebihnya ya bebas mereka mau kemana. Seakan-akan waktu 1 kali setahun atau sekali seminggu itu hanya untuk memperkenalkan pramuka itu seperti ini loh. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Bisa membuka persepsi mereka lebih luas lagi, membuka cakrawala mereka. Kemudian yang tidak saya setuju pendapat yang mengatakan mereka bebas memilih. Pramuka tidak melarang kalian memilih eskul yang kalian minati. Silahkan mau pilih eskul apa aja silahkan. Justru di pramuka ini yang saya lihat dari sekolah saya kemarin, ketika ada perlombaan, kita itu kadang menarik anggota-anggota dari eskul-eskul lain. Karena kita lihat pramuka sekarang itu tidak hanya tali temali, tidak hanya LKBB, tapi sudah terjun di dunia seni bahkan dari dulu. Dunia seni, teknologi, dan lain sebagainya. Justru saya lihat pramuka ini bisa mewadahi seluruh ekstrakurikuler yang lain. Pendalamannya ada di eskul-eskul yang lain, tapi pramuka itu bisa jadi wadah implementasi yang menggabungkan seluruhnya. Saya sempat lihat juga di klarifikasi terakhir Pak Nadiem, yang mengatakan bahwasanya tenang saja, pramuka itu tetap ada. Bahkan ingin berencana untuk bekerja sama dengan Kuarnas untuk berkolaborasi dalam P5 nantinya. Kalau yang saya amati secara pribadi, P5 ini tuh justru terinspirasi dari pramuka itu sendiri. Program-program yang ada dalam P5, yang ada 5 poin tadi, itu semuanya terinspirasi dari pramuka. Bahkan di pramuka ada 10 poin yang kita dengar dengan dasar dharma pramuka. Setuju dengan kata Pak Mahfud MD, kenapa bukan pramukanya saja yang dikuatkan? Kenapa harus ada lagi nih yang baru, padahal sama aja. Justru dengan tidak diwajibkannya pramuka ini akan melemahkan eksistensi pramuka itu sendiri di sekolah. Makin banyak tuh persepsi di luar yang mengatakan pramuka itu tegas, pramuka itu gini apa segala macam, yang salah paham tentang kepramukaan. Karena sudah tidak ada lagi waktu mereka yang sekali setahun, sekali seminggu tadi untuk mengetahui lebih dalam pramuka ini tuh seperti apa sih. Seperti itu Kak Riza, alasan saya kenapa kurang setuju dengan penghapusan kewajiban pramuka ini. Saya SD pramuka, SD cuman kelas 4. Dan itu pun pramukanya, saya waktu itu pramukanya nggak jelas lah. Nah, maju jenjang SMP. Di pramuka SMP cuma kelas 3 SMP, pas mau lulus. Itu karena ada guru pramuka yang baru hadir. Dan kebetulan saya di SMP itu mondok. Di kelas 3-nya itu baru hadir dan diadakan kemah di dalam pondok. Karena waktu pas saya kelas 3, kebetulan emang guru pramuka baru ada. Nah, SMA, saya makin gencar semangat lagi karena emang pertama dari pihak kakak kelasnya mengajak saya dan saya tertarik nih dengan pramuka. Dan juga sekolah emang dasarnya itu emang udah mewajibkan nih biar muridnya itu memiliki skill lah. Pramuka itu ibaratkan kalau kita pakai gas, selama semua skill pramuka itu bisa dipakai dalam kehidupan nyata, kayak seperti tali temali itu bisa dipakai kalau misalkan mau ikat apa. Terus di pramuka kalau di jenjang penegak itu kelasnya sudah mulai meningkat, bisa di kayak administrasi, bikin proposal. Nah itu saya belajar. Tadi saya nggak bisa bikin proposal, bikin surat penyurat itu saya tidak bisa. Awalnya nggak bisa sama sekali karena diajarin di pramuka, di penegak itu sangat penting. Soalnya kita diajarkan penegak tuh mandiri, tanpa maksudnya pembina pun ikut hadir tapi hanya mengawasi. Karena emang penegak itu dasarnya udah mandiri, nggak kayak penggalang siaga, bikin proposal, bikin surat, itu semua diajarkan dalam pramuka. Sudah lihat kondisi negara kita kayak apa sekarang. Masalah korupsi, kolusi, nepotisme sangat tinggi. Dan sudahlah, itu sudah terjadi. Masa kita ke depan
harus membentuk anak-anak dengan cara yang mereka kemudian dibebaskan lagi terlalu bebas, atau kita nggak peduli sama sekali gitu. Berarti kan kita harus ada langkah. Saya melihat pramuka adalah sebuah lembaga yang ideal untuk pendidikan berbangsa. Terputus saya tahun 2014 sampai ke 2016. Saya dulu kan juga pembina di Pramuka Saka Bahari. Dan membawa 250 anak muda di atas kapal Rika untuk program pelayaran Nusantara, dan di situ juga ada pemuda pramuka. Nah, kita melihat karakter-karakter pramuka seperti apa. Saya tadi sampaikan bahwa saya pramuka pada saat SD. SMP, SMA saya tidak ikut pramuka, kuliah juga saya tidak. Tapi saya langsung diterjunkan sebagai pembina pada saat itu dengan sebuah background yang mengarah kepada masalah pendidikan karakter, yang kemudian saya juga melatih bela negara gitu kan. Nah, kalau saya lihat di sini melihat bahwa kewajiban ekskul yang dihilangkan juga saya terus terang kecewa, karena begini. Saya rasa kalau untuk pendidikan dasar dulu ya, kita artinya gini, kita juga nggak bisa beradu ya, artinya di sini gini. Pemerintah membuat kebijakan, masyarakat ada keinginan. Kalau saya lihat dari secara umum, banyak yang merasa kecewa dibanding yang setuju. Tapi saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan. Lebih baik kita bersikap bijak, apalagi orang tua yang punya anak. Karena ujung-ujungnya adalah masalah pembentukan pemimpin. Gitu. Karena yang nanti akan dipemimpinkan anak-anak ini, anak-anak SD sampai sekarang SMA lah gitu ya. Yang SD ini kita masih banyak waktu untuk membangun pemahaman mereka atau kapabilitas mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Saya sangat ragu ya kalau misalnya mereka dibebaskan mengekspresikan diri. Bukan berarti tidak bebas, karena sekarang kita lihat di Jepang, dari kecil mereka bukan diajar pada mata pelajaran, tapi lebih fokus kepada masalah akhlak, masalah adab, sehingga mereka terbentuk ketika mereka besar. Mereka sudah tidak lagi bermasalah dengan masalah antri, dengan masalah saling menjaga perasaan orang lain, karena adabnya sudah bagus. Sementara di kita tidak ada pembentukan itu. Di pramuka itu sudah sangat komplit, sangat lengkap, dan ada fun di situ ya. Anak-anak SD kan senang nyanyi, nari, kemudian juga ada kegiatan fisik. Karena sekarang anak-anak sekarang sudah terbiasa main gadget. Saya juga melihat ada di situ yang saya kecewa. Kalau memang pramuka menjadi bagian dari kurikulum, ada jam-jam tertentu yang mereka lepas dari gadget. Karena saya lihat anak SD pun dalam kurikulum sekolahnya pun menggunakan gadget juga gitu. Nah, kapan mereka akan berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan manusia? Ini pandangan saya ya, karena saya melalui tahapan-tahapan dari zaman analog hingga zaman digital. Jadi saya bisa merasakan gimana perbedaannya gitu. Dan saya lihat sebetulnya kalau secara potensi manusia tidak ada bedanya. Hanya sekarang kan bagaimana kita mengisi manusia itu. Karena pada dasarnya anak itu kan lembaran kertas putih yang kita isi. Kalau kita isi sudah dengan cara yang mereka terlalu dibebaskan juga harus kurang baik ya. Berarti memang harus bukan dipaksa ya, tapi lebih diarahkan gitu. Karena tolong itu menjadi bagian kan pramuka kepanduan. Kayak sekarang gini deh, kita sering lihat bahkan ada beberapa berita ada nenek-nenek ditendang di jalan, bukan ditolong gitu loh. Anak-anak itu kan nolong orang tua yang mau nyebrang, tunanetra yang jalan dibantu. Di kita malah kebalik sekarang terjadi. Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya sebetulnya. Barangkali ini terlalu pribadi, tapi maksud saya dengan kondisi bijak gitu. Anggaplah ini peraturan kan sudah fix, tapi kita coba nih, mungkin dengan sekolah yang mempunyai kebijakan sendiri untuk menjadikan pramuka salah satu ekskul wajib yang harus dilakukan, atau juga ada kesepakatan di antara guru-guru. Kan ini sebenarnya banyak cara, bukan berarti memang ini dianggap dilarang atau dihilangkan. Sebetulnya pemerintah juga tidak menghilangkan, hanya bagaimana kita bisa memaksimalkan kondisi seperti ini. Jadi kita tetap bijak dalam menghadapi ini. Barangkali itu dari saya. Siapa ya, ada yang menyebutkan bahwa meskipun sejak dulu nih pramuka sudah diputuskan wajib ada di sekolah dan diwajibkan bagi semuanya, namun pada kenyataannya justru di lapangan ada memang beberapa sekolah yang justru tidak mewajibkan, bahkan ya semaunya saja. Yang mau ikut ya ayo, yang tidak pun tidak, maksudnya tidak menjadi wajib juga. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Ruli, Pak. Dengan adanya fenomena seperti ini, menurut Bapak, apa sih penyebabnya? Apakah mungkin diwajibkan saja kan
banyak yang melanggar istilahnya. Mereka juga tidak mengikuti wajib. Lalu bagaimana ketika kedepannya ini sudah tidak diwajibkan, akan berapa persen peningkatan orang yang ikut dalam kepramukaan ini? Tapi mulai dulu yang pertama Pak. Kenapa masih ada sekolah-sekolah yang dulu meskipun sudah jelas diwajibkan, mereka tidak mewajibkan pada kenyataannya? Bahwa itu dianggap sebuah keterpaksaan ya untuk beberapa sekolah. Nah, mungkin tidak semua sama kondisinya. Dalam beberapa sekolah swasta tidak susah ya, artinya mereka biaya ada, juga uang yang diperlukan untuk kegiatan pun ada. Tapi kita juga melihat bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang kekurangan untuk materi ya, untuk mencapai itu semua, baik seragamnya ataupun apa. Tapi menurut saya hal itu sebenarnya jangan dijadikan halangan. Nah, kembali lagi ke masalah yang diwajibkan. Memang begini, kalau saya lihat ya, dulu pun waktu zaman saya juga tidak ada kewajiban untuk mengikuti ekskul pramuka. Itu keinginan saya. Bersekolah di sebuah SD, saya itu mengikuti kegiatan pramuka di sebuah perguruan tinggi gitu, yang ada pramukanya. Karena saya melihat, wah kok teman-teman saya keren ikut pramuka gitu. Dengan seragamnya, dengan apa. Saya rasa jiwa itu ada di setiap anak. Hanya bagaimana kita membangkitkan itu. Karena waktu itu di sekolah pun, waktu saya masuk SD itu, gurunya menjelaskan tentang pramuka. Di sekolah tuh tidak ada pramuka gitu. Jadi dijelaskan, pramuka tuh begini-begini. Jadi kita penasaran. Dan dulu, generasi zamannya Pak Harto ya, itu kan di TV, televisi, TV-nya cuma TVRI. Kalau sekarang TV banyak, dan kadang sekarang orang nggak nonton TV kan, nontonnya YouTube. Tapi kalau dulu orang cuma lihat TVRI, artinya promo tentang pramuka itu sering didengung-dengungkan. Jadi orang melihat ada jambore nasional, ada apa, dan itu menjadi satu impian buat anak-anak SD ya, untuk jadi anggota pramuka. Dan itu sudah sudah saya alami, dan saya pun ikut ke sana karena melihat itu. Nah, kalau saya lihat di sini juga salah satunya yang saya perhatikan adalah kurangnya sosialisasi. Jadi di sini banyak aspek ya, bukan cuma hanya karena sekolahnya menolak ataupun apa, karena banyak faktor. Dan sekarang dari baik situasi ekonominya, situasi sosial ini cukup kompleks gitu. Kadang-kadang ya kita tahulah itu ada masalah-masalah yang terkait dengan dana BOS untuk buku permasalahan, apalagi ditambah lagi seolah-olah pramuka itu jadi beban. Misalnya biasa, maksud saya kita harus lebih bijak dalam menanggapi ini dari pihak masyarakat gitu ya. Bagaimana orang tuanya juga mulai menggiring anak-anaknya ikut pramuka gitu. Dan saya rasa kalau dalam kegiatan pramuka di satu kayak gugus depan gitu ya, atau satu apalah tingkatannya yang ada di pramuka, tidak ada beban kok, tidak memberatkan gitu ya, dan sifatnya semuanya ajakan dan semuanya ideal. Hanya tadi yang saya kembali lagi ke masalah dari Kuarna saya sendiri juga, kalau saya lihat nih kondisi sekarang ini sangat tidak proaktif itu, tidak ada secara juga nggak sosialisasi untuk diangkat lagi kegiatan pramuka. Karena begini, kalau saya perhatikan di beberapa negara, ya nggak usah jauh-jauh, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, itu pramuka begitu settle, begitu stabil gitu. Dan anak-anak yang masuk pramuka itu juga kelihatan ada gengsi gitu. Dia adalah seorang boy scout gitu. Jadi ada kebanggaan, sampai di luar pun dibikin film up kan. Karena ya nilai-nilai pramuka itu yang justru diangkat dari nilai-nilai kepanduan. Dan kita sama sekali nggak ada. Saya dulu pernah lihat lah, ada beberapa gubernur yang proaktif ya, membuat kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nah, saya lihat di sini juga keterlibatan pemerintah daerah itu juga perlu. Gitu. Jadi meskipun ini tidak dianggap sebuah kewajiban, elemen masyarakat pun harus mulai bergerak gitu. Jadi bukan hanya kita menggantungkan pada pemerintah aja. Karena kalau saya lihat dari kementerian mungkin punya kebijakan, dan saya juga nggak tahu ya, saya juga nggak bisa menuduh apa yang terjadi di dalam atau tujuan mereka seperti apa, tapi yang kita lihat faktanya bahwa pramuka itu sekarang kan dijadikan ekskul yang tidak wajib gitu ya, meskipun artinya diwajibkan di setiap sekolah gitu. Saya juga sanksi apakah setiap sekolah juga menyediakan kalau dibikin seperti ini ya. Jadi berarti nggak semua sekolah juga menyediakan pramuka gitu.
seperti tidak memiliki SDM yang istilahnya kayak gimana ya, bisa dibilang memang mereka jauh dari kata, bukan jauh juga sih dari kepramukaan gitu. Dan akhirnya di situ, di sekolahan itu saya mencetuskan bahwa ayo mungkin mereka kalau dari segi seragam dan sebagainya mereka ada Pak, mungkin karena dari segi SDM pembina ya, dan mereka juga memang mereka berpikir bahwa kita pramuka harus didiklat dulu, kita pramuka harus bla 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 segala macam. Dari situ tuh akhirnya mereka berpikir, wah saya tidak mampu, saya tidak ada jiwa pramuka. Bukan orang yang tidak, istilahnya tidak diklat pramuka bukan berarti tidak mempunyai jiwa kepramukaan ya, karena memang di setiap manusia pasti ada jiwa kepramukaan ya memang. Nah ini dan dari situ akhirnya saya ngobrol dengan kepala sekolah, dan akhirnya kepala sekolah oke. Tapi yang bikin saya khawatir adalah setelah saya selesai KKN itu tuh saya sempat gegana gitu. Gegananya kenapa? Ini kalau saya tinggal kira-kira ada nggak ya penerusnya? Tapi sebelum itu akhirnya saya mencari solusi. Satu pemuda, saya ajari yang benar-benar pramuka, dan alhamdulillahnya mungkin tidak 100% paham, tapi minimal dia sudah bisa untuk saya lepas, dan tapi tetap saya bimbing dari sini. Itu sih Pak. Yang saya lihat ke depan itu tantangannya pasti sangat besar, terutama kepada pembina pramuka itu sendiri untuk menjalankan kegiatan pramuka ini bagaimana ke depannya. Karena ya kita lihat tadi, pertama peminatnya emang sedikit karena kurangnya sosialisasi yang mengenalkan bahasanya pramuka itu seperti ini loh, tidak seperti yang kalian bayangkan. Itu dari peserta didiknya yang kurang peminat. Kemudian tantangannya dari sekolah ya, kebanyakan sekolah memang meskipun sudah diwajibkan tidak melaksanakan dengan beberapa alasan tadi, mulai dari sosialisasinya kurang, mulai dari SDM-nya yang kurang. Kalau dari sekolah saya pribadi, karena sumber dananya pramuka itu mereka anggap sangat tinggi gitu, tapi emang faktanya tinggi, dana di pramuka ini betul tinggi, mulai dari kostum dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak juga, di pramuka kita diajarkan untuk hidup sederhana itu. Kalaupun memang pramuka ke depannya tidak diwajibkan lagi, peran yang sangat dibutuhkan di sini adalah peran dari pembina-pembina pramuka yang ada di setiap sekolah. Itu yang sangat dibutuhkan. Karena seperti yang dijelaskan oleh Kak Noval tadi ya, bahwasanya di sekolah mereka itu peminatnya bertambah karena tertarik juga. Tadi ada beberapa menjelaskan bahwasanya tertarik karena pramuka keren nih, anggota-anggotanya keren. Nah, sekarang untuk masa depan pramuka itu seperti apa? Ada di tangan para pembina-pembina yang ada di setiap sekolah. Bagaimana dia bisa membangun eksistensi pramuka, sosialisasinya harus lebih gencar lagi. Karena secara tidak langsung wadah pensosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di sekolah sudah ada pramuka ini di sekolah bagi seluruh siswa. Jadi emang harus gencar sosialisasi pramuka itu seperti apa. Itu bagi pembina pramuka. Karena kalau saya rasa kita lihat dari sekolah dan peserta didik apa yang harus dilakukan, kalau sekolah pastinya harus mensupport dong pembina-pembinanya itu. Karena yang menginisiatif itu dari pembina kebanyakan. Seperti dari pengalaman Kak Dimas tadi, pengalaman Kak Noval, bahwasanya emang dari pembinanya yang inisiatif ke sekolah. Karena ya tadi sekolah masih minim informasi tentang pentingnya pramuka itu seperti apa. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Kalau dari peserta didiknya, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Ini lebih ke peserta didik yang betul-betul minat kepada pramuka. Mereka harus lebih tekun lagi, lebih mendalami lagi pramuka itu seperti apa, dan betul-betul menanamkan yang dasar dharma pramuka itu untuk membuktikan kepada tenaga pendidik, kepada sesama teman-temannya yang menerapkan P5 ini ke depannya, bahwasanya dengan pramuka pun itu sudah cukup untuk mewadahi semua yang kalian inginkan. Karena yang saya lihat, saya sebagai anggota pramuka, kita itu dididik untuk bisa menguasai segala hal, meskipun tidak 100%. Setidaknya kita tahu, oh kalau di tari itu caranya gini, kalau di seni musik caranya gini, di olahraga itu gini, di kepemimpinan itu seperti ini, kemandirian itu gini, cara menaklukkan ini itu seperti ini. Nah, untuk peserta didik
yang harus dilakukan itu adalah peserta didik yang betul-betul minat kepada pramuka. Buktikan bahwasanya dengan pramuka pun sudah cukup untuk menangani P5 yang sedang dicanangkan oleh pemerintah itu. Seperti itu Kak Riza dari saya. Oke. Bicara soal minat nih Kak. Kalau Kak Selamat sendiri, seandainya nih ternyata ini benar-benar tidak diwajibkan lagi, menurut Kak Selamat, persentase anggota pramuka dari tiap sekolah ya ini kita bukan berarti menyamaratakan, tapi kita ya ambil sampelnya saja lah. Menurut Kak Selamat sendiri akan menurun tidak secara persentasenya dengan adanya undang-undang ini? Kalau menurut pandangan saya pribadi, dengan adanya undang-undang ini tuh pasti akan mengurangi persentase dari peminat pramuka itu sendiri. Alasannya kenapa? Ya tadi, sosialisasi tentang pramukaan itu mulai berkurang. Persepsi-persepsi yang berkeliaran di luar sana yang mengatakan pramuka itu tegas, banyak menghabiskan waktu di luar kelas, pelajaran kalian akan tertinggal, itu akan makin menyebar karena tidak adanya sosialisasi itu. Jadi, berdasarkan pengalaman saya di sekolah kemarin juga, sudah minim peminat, tidak diwajibkan pula, tidak adanya sosialisasi, pasti akan menurunkan persentasenya. Tapi kalau dari kata Pak Ruli, kita mau bijaknya seperti apa? Kembali lagi ke anggota pramuka inti dan pembinanya. Kalau sosialisasinya tetap bisa lebih bagus, bisa jadi presentasinya meningkat. Bahkan kalau emang bisa dibuktikan bahwasanya dengan dasar Dharma Pramuka yang ada di pramuka ini sudah mencukupi untuk menangani P5 yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, presentasinya justru akan lebih meningkat. Tergantung kita bagaimana menyikapinya nanti sebagai pembina pramuka. Oke, siap. Terima kasih Kak Selamat. Saya mau lanjut ke Kak Muhammad Samsul nih Kak. Dengan pertanyaan yang sama seperti Kak Selamat tadi, ketika undang-undang ini atau peraturan ini sudah disahkan dan dijalankan di sekolah, apa yang sebaiknya harus dilakukan mulai dari sekolah hingga peserta didiknya Kak? Oke Kak. Jadi sebenarnya untuk Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini yang dicanangkan oleh pemerintah harusnya memberikan mekanisme solusi yang diberikan kepada masyarakat atau kepada sekolah gitu. Karena dari beberapa sekolah yang saya tanyai atau jumpai gitu, banyak sekali sekolah yang ditakutkan itu ketika Permendikbud ini disahkan, ditakutkan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang besar itu tiada Kak. Contohnya ketika ada ulang tahun pramuka tidak ada lagi upacara hari pramuka. Terus ketika ada acara-acara besar seperti Rainas, terus Raicap, itu ditakutkan tidak ada. Nah, ketika hal tersebut ditakutkan oleh pembina-pembina atau sekolah-sekolah di luar, maka pemerintah harus memiliki komitmen bahwasanya hal tersebut harus tetap diadakan. Ketika memang ingin undang-undang ini disahkan gitu kan. Ketika hal tersebut ingin disahkan. Kemudian saya juga memberikan salah satu mekanisme solusi tentang pertanyaan ini. Yang pertama, ketika pramuka itu statusnya diwajibkan, maka kalau dilihat secara yuridis ini akan menimbulkan ambiguitas. Karena apa? Karena secara yuridis jika pramuka diwajibkan akan mengandung dua undang-undang. Yang pertama, undang-undang tentang wajibnya pramuka, undang-undang tentang pramuka adalah sebagai ekstrakurikuler yang menurut undang-undang di pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua, pramuka adalah ekstrakurikuler sukarela yang mana telah dijelaskan pada undang-undang nomor undang-undang tentang kepramukaan, undang-undang nomor saya lupa. Pokoknya undang-undang tentang pramukaan, maka akan melahirkan sebuah ambiguitas di sini. Nah, maka saya memberikan mekanisme solusi bahwa harus dijadikan ekstrakurikuler prioritas. Karena setelah dijadikan ekstrakurikuler prioritas, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya ditanamkan sejak dini ketika anak-anak itu masih kelas 2 atau kelas 3. Karena apa? Karena jikalau sudah ditanamkan sejak dini, maka nilai-nilai dasar Dharma, nilai-nilai Trisatya itu akan mampu ditanamkan di peserta-peserta didik yang lainnya. Seperti itu Kak. Kemudian jika dilihat dari permasalahan di masyarakat, mungkin yang dipikirkan oleh Menteri Pendidikan itu sama seperti apa yang dipikirkan sama orang-orang yang pernah di luar sana gitu Kak, termasuk saya sendiri. Karena kalau misalnya dilihat dari secara segi filosofis, bahwa pramuka ini bagi saya gitu
telah mengamalkan Undang-Undang Dasar alinea keempat tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mau bagaimana caranya pun, yang terdapat pada pramuka ini sangat memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kedisiplinan, kerohanian, dan sebagainya. Cuman yang jadi permasalahan itu kembali lagi ke sekolah-sekolah yang mengadakan. Ini pengalaman saya, Kak. Ketika saya di sekolah dasar, ini terjadi yang namanya itu kerusakan sistem. Banyak sekali diskriminasi yang terjadi di sekolah. Karena pada dasarnya, sesuatu fakta itu tidak bisa dijelaskan kalau hanya dengan kata-kata, maka harus terjun lapangan. Dan saya pernah merasakannya, bahwa pada zaman saya sekolah, di sana terdapat diskriminasi. Karena apa? Karena kenapa minat ini semakin menurun, yang diinginkan oleh siswa ini adalah ikut aktif dalam kegiatan-kegiatannya, seperti perkemahan dan lain sebagainya. Nah, namun ketika terjadi diskriminasi, misalkan yang diambil itu orang-orang yang pintar, karena menurut ada gium hukum mengatakan bahwa lex spesialis derogat legi inferialis, bahwa hal yang spesial itu harus diutamakan pada hal yang kurang gitu. Nah, di sekolah saya seperti itu. Ketika ada orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih pandai tali menali, lebih pandai baris berbaris, maka mereka lah yang diambil. Sementara orang-orang yang kurang itu mereka diacuhkan. Nah, itu yang menjadi penyebab utama yang menjadi permasalahan mengapa sekarang pramuka di berbagai sekolah itu jarang diminati. Nah, maka saya memberikan mekanisme solusi. Yang pertama, harus ada komitmen dari pemerintah. Yang kedua, harus ada komitmen dari sekolah. Selain sumber daya manusia, tetapi sistem pun harus diperbaiki. Seperti yang tadi saya katakan, seperti itu kan. Kemudian jika dilihat dari perspektif Permendikbud ini, nomor 12 ini, bahwa secara historis, sementara pendapat historis ini tidak bisa dibantah. Secara historis, Ki Hajar Dewantara pun pernah mengatakan bahwa jiwa raga manusia ini tidak bisa harus mengikuti orang lain. Karena sejatinya manusia ini memiliki tekad yang mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh orang yang lainnya. Maka ketika adanya undang-undang ini, maka secara jelas telah mengikuti penjelasan secara historis tersebut, bahwasanya manusia makhluk yang merdeka, bahwasanya manusia bebas untuk berekspresi, bahwasanya manusia bebas untuk berpendapat, sesuai dengan pasal 28E ayat 3. Setiap manusia dipersilakan untuk berbeda pendapat dan berekspresi sesuai dengan keinginannya. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Kak Muhammad Samsul atas pendapatnya. Saya mau kembali lagi ke Pak Ruli, Pak. Tentunya dengan pembahasan kita yang sama juga. Ketika hal ini sudah disahkan, apa sih yang sebaiknya harus dilakukan oleh pihak sekolah dan juga peserta didik, Pak? Oke, baik ini. Saya punya sebuah pengalaman ya, tapi artinya gini, memang ini pengalaman ini terjadi pada sebuah sekolah yang boleh dibilang sekolah mahal di Jakarta Utara ya. Saya tidak usah sebutkan nama sekolahnya, tapi karena waktu itu kami bergerak dari koridor Pramuka Sakabahari. Jadi waktu itu kami ingin membangun minat bahwa yang namanya Sakabahari itu kan pramuka laut lah ya. Dan kami berkoordinasi bagaimana keinginan anak-anak itu untuk mencintai laut, untuk peduli terhadap laut, baik lingkungannya maupun kegiatan yang terjadi di dalamnya dari sisi kemaritiman. Akhirnya kami mencoba menggandeng beberapa sekolah, bukan beberapa ya, ada 2 sekolah. Yang sekolah itu sekolah mahal, dia biasa outing ke luar negeri. Nah, kami membuat sebuah program dari pembina-pembina pramuka ini, yang Sakabahari ini, dengan program yang menarik buat mereka. Pada perjalanannya simple. Hanya ke Kepulauan Seribu, yang kemudian berakhir di Pulau Untung Jawa, mereka bakar-bakar ikan, masang kembang api, dan ya beberapa kegiatan lain yang di dalamnya itu ada beberapa pendidikan seperti kalau misalnya tenggelam bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian cara membalikan perahu yang terbalik, dan hal-hal yang terkait dengan masalah laut. Dan buat mereka anggaran itu murah, dan mereka malah lebih senang ketika mereka melakukan kegiatan itu dibanding outing ke Jepang misalnya, yang biayanya cukup mahal. Dan bahkan bisa mensubsidi teman-teman yang tidak mampu untuk ikut kegiatan Pramuka Sakabahari ini. Gitu. Nah, mungkin ini sebagai contoh, bukan berarti kegiatan harus ditiru, karena ini kan kegiatan yang mahal ya. Tapi kalau misalnya dengan kegiatan yang lain pun bisa, bagaimana kreativitas para pembinanya dan bekerja sama dengan para guru dan sekolahnya. Artinya, saya melihat bahwa yang sudah dibuat undang-undang pun dari sisi tadi pendekatan kemerdekaan untuk belajar atau kemerdekaan hak asasi aja itu memang tidak menyalahi. Saya tidak menyalahkan. Hanya tadi saya bilang kan dari awal saya juga sudah membaca ini sudah sejak beberapa hari yang lalu, dan saya juga tidak ada
tidak ada kecenderungan untuk melawan secara frontal bahwa saya tidak setuju secara total, tidak. Tapi ada kekecewaan ketika anak-anak yang masih dalam usia, ya saya bilang golden age ya, untuk membangun karakter mereka itu kan sangat ideal di usia sekolah dasar gitu. Jadi sebetulnya bagi saya pada saat itu sebaiknya jangan dilepaskan, karena yang saya bilang tadi melalui atribut, melalui lingkungan itu kan akan terbentuk, akan terbangun. Nah, jadi menurut saya salah satunya bagaimana caranya membangkitkan keinginan ya dengan cara bentuk sosialisasi yang seperti itu, dengan konsep-konsep yang kreatif, dengan membuat proposal, dengan pola subsidi silang. Jadi artinya masalah anggaran masih bisa di-cover misalnya dengan cara yang kreatif ya. Artinya tidak terlalu banyak mengganggu anggaran dari sekolah, kemudian juga program-program yang bermanfaat. Kan di Pramuka pun banyak saka ya, artinya saka-saka yang terkait, ataupun secara umum deh, kita nggak usah bicara saka. Tapi bicara kegiatan pramukanya secara umum pun masih bisa kita create program yang kreatif. Tadi juga saya melihat dari beberapa poin ya, termasuk masalah SDM gitu ya. Ya kita akui bahwa tidak mudah ya, artinya mencari SDM yang kompeten dalam kepramukaan. Ini juga menurut saya satu problem ya, karena banyaknya menurut saya tidak seperti kakak-kakaknya dari sini yang memang konsisten ya, yang dari awal, dari SD itu semua rentangnya itu dijalani dengan menjadi pramuka sejati. Saya pun juga melakukan lompatan ya, karena memang kehadiran saya di sana karena memang dibutuhkan. Jadi saya memang tidak melalui track yang full benar-benar mulus dari pramuka. Tapi saya menekankan sekali lagi, saya merasakan manfaat dari pramuka itu sejak sekolah dasar sampai akhirnya membentuk karakter yang membangun rasa cinta tanah air, dan akhirnya pada mungkin kebetulan dari profesi saya membutuhkan ini gitu ya. Karena saya juga kan sering melakukan kajian-kajian yang terkait dengan masalah geopolitik, masalah asymmetric warfare atau perang asimetris, intelijen. Jadi semua sangat terkait dengan pramuka. Tapi menurut saya tidak hanya profesi saya. Semua profesi harus dilandasi nilai-nilai kepanduan dan kepramukaan. Jadi kembali lagi tadi, apa yang harus dilakukan sebaiknya kita membangun hal kreatif. Jadi kita tidak usah berbenturan dengan permen yang ada sekarang. Karena diwajibkan pun kalau memang tidak kreatif juga susah, karena apapun yang kita lakukan sebelum ini yang tadi saya ceritakan pun sebelum undang-undang sebelum permen ini kan. Jadi hal kreatif yang harus kita bangun. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Di sini tadi saya setelah mendengarnya banyak poin-poin yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi, saya sudah catat ya beberapa. Nah, sebelumnya untuk pertanyaan saya lebih relevan, mungkin saya akan memberikan konteks terlebih dahulu. Nah, background saya itu adalah sekarang saya mahasiswa. Namun dahulu saat di Sanawiyah saya itu mengikuti kegiatan pramukaan. Saat Sanawiyah ikut kegiatan pramukaan dan bahkan sampai ke jenjang saya SMA saya juga mengikuti kegiatan kepramukaan di 0157 di depan. Saya sebagai wakil perdana waktu itu. Dan yang sehingga ya mungkin sedikit banyaknya saya punya kapabilitas dalam berbicara mengenai pramuka ini sendiri. Nah, itu tentang dicabutnya kewajiban pramuka. Jika saya membuktikan diri saya akan membuktikan diri saya kepada pro, sama seperti Kak Samsul tadi. Bahwa saya ya setuju dengan adanya aturan mencabut tindakan kewajiban pramuka ini sendiri. Nah, kenapa? Ini akan berkaitan dengan pertanyaan saya. Waktu saya SMA, waktu itu saya masih aktif sebagai anggota kepramukaan. Saya memiliki teman. Sebelumnya sekolah saya itu memang mewajibkan pramuka, yang mana itu setiap minggu di hari Sabtu. Hari Sabtu dan itu 120 menit. Sesudah selesai belajar 15 menit istirahat, kemudian masuk kegiatan pramuka wajib selama 120 menit kurang lebih. Jika saya tidak salah ingat. Nah, waktu itu saya memiliki teman. Teman saya ini tidak memiliki, saya bilang mungkin fisiknya lemah. Dia seorang perempuan, fisiknya lemah. Dalam hal-hal fisik, dalam hal-hal alam, dalam hal-hal yang memang berkaitan dengan pramuka sendiri. Nah, sehingga karena dia memiliki minat seperti itu, setiap hari setelah balik sekolah dia memiliki jadwal untuk les di suatu tempat. Nah, namun dikarenakan adanya kegiatan wajib pramuka ini menyebabkan dia, teman saya itu, tidak lagi dalam keadaan prima dalam saat mendatangi tempat untuk dia belajar tersebut. Karena mungkin saya akan memaparkan ya secara fakta empiris bahwasanya pramuka itu tidak seidealis tadi yang kita bahas. Pramuka itu sebenarnya secara fakta lapangan itu perpeloncoan, kekerasan fisik itu semua masih jalan.
saya tidak tahu apa hanya di tempat saya, namun kemungkinan banyak tempat-tempat lain bahwa pramuka sebenarnya tidak idealis yang kita perspektifkan selama ini. Nah, sehingga dikarenakan tadi teman saya yang tidak memiliki minat di pramuka, namun harus wajib mengikuti pramuka, sehingga waktu untuk minat dan bakat sesungguhnya itu terbuang sia-sia gitu. Sehingga menyebabkan dia kurang maksimal dalam belajar dan kurang diundang dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya ialah bagaimana pendapat para pembicara mengenai para pembicara yang kontra terhadap penarikan kewajiban ini, mengenai kasus yang terjadi pada teman saya ini, yang mana yang seharusnya waktu dan tenaga dia itu bisa digunakan untuk hal minat dan bakat dia, namun ini terbuang sia-sia di pramuka sendiri. Nah, pertanyaan saya kedua yaitu saya mungkin sependapat tadi saya dengan Kak Samsul bahwasanya saya pro dengan pencabutan kebijakan ini, namun saya ingin mempertanyakan kepada Kak Samsul bahwa tadi Kak Samsul ada mention yaitu pramuka apabila memang dicabut kewajibannya, maka salah satu solusi adalah dijadikan sebuah ekskul prioritas. Begitu tadi kan Kak Samsul benar. Nah, pertanyaan saya adalah tadi Kak Samsul tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekskul prioritas tersebut, bagaimana pelaksanaannya, apakah berbeda dengan ekskul lain, bagaimana skala pertemuannya dan sebagainya. Mungkin Kak Samsul bisa menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan ekskul prioritas agar untuk menambah tes pada saya dan teman-teman lainnya. Mungkin sekian saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini, yang mana ini menjelaskan tentang kurikulum merdeka, dan kurikulum merdeka ini jelaskan juga yang namanya intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler. Nah, dan yang tertarik di sini saya terkait kokurikuler, yang mana pembelajarannya ini sesuai dengan kalau istilahnya itu belajar mengenai kepancasilaan gitulah, untuk lebih menjadikan diri ini menjadi seorang yang nasional atau patriotik gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai bagaimana sih untuk orang-orang yang disabilitas atau banyak kekurangan, maka saya memiliki mekanisme solusi yang kedua, yakni menjadikan pramuka ini tidak hanya sebatas ekstrakurikuler prioritas, tetapi dijadikanlah masuk ke dalam kokurikuler. Entah itu mau silabusnya, entah itu mau modulnya, atau pembelajaran yang lainnya. Misalkan ada menyempilkan dalam di sekolah-sekolah itu kegiatan kepramukaan atau pendidikan kepramukaan. Karena yang jadi permasalahan di sini, takutnya bangsa Indonesia ini memiliki krisis karakter. Betul bukan? Ini yang saya tanyakan kepada teman-teman pramuka dekat saya. Ketika adanya Permendikbud ini, ditakutkan pramuka menjadi kurang peminatnya, kemudian banyak sekali karakter-karakter yang tidak tertolong. Nah, maka apa salahnya jika pramuka ini dijadikan sebagai kokurikuler, dijadikan sebagai kurikuler pramuka, di samping adanya ekstrakurikuler prioritas pramuka itu sendiri. Berbicara tentang kokurikuler, nah di sini ini akan dapat menyesuaikan dengan fisik orang-orang yang mengikutinya atau peserta didiknya. Ketika berbicara tentang disabilitas, bisa tuh diajarkan melalui pendidikan karakter atau melalui materi-materi pembelajarannya. Ketika misalkan melalui orang yang sempurna atau orang yang fisiknya bagus, maka bisa tuh dengan cara pencipta alamnya, outboundnya, dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa melalui tali temali yang lainnya. Karena ketika tadi saya katakan sistemnya yang harus bagus, maka sumber daya manusia pun akan mengikuti bagus. Ketika sistemnya sudah bagus, dijamin, karena banyak sekali sekolah yang saya jumpai itu banyak sekali peminat pramuka, karena itu sistem yang bagus. Yang pertama itu, kemudian sumber daya manusianya pun ikut untuk minat kepada pramuka itu sendiri. Maka seperti itu Kak Julfi, saya memberikan dua mekanisme solusi. Yang pertama, mekanisme solusinya itu ekstrakurikuler prioritas yang ditanamkan sejak dini. Yang kedua, saya memiliki mekanisme solusi untuk dijadikan kokurikuler di sekolah-sekolah yang lainnya agar dapat menyesuaikan dengan fisik orang-orang peminatnya. Seperti itu Kak Julfi. Yang menjadi permasalahan kita mengenai pramuka saat ini, saya berpendapat bahwa yang pertama itu kementerian harus lebih jelas mengeluarkan mengenai apa saja evaluasi yang telah dilakukan selama ini, sehingga peraturan menteri itu bisa keluar. Artinya hasil-hasil evaluasi itu menurut saya perlu dipampamkan secara jelas, secara nyata, secara konkret kepada masyarakat luas, agar nantinya evaluasi ini
bisa dikembalikan kepada sekolah masing-masing terkait dengan pramuka ini nantinya. Kemudian yang kedua, pendapat saya mengenai pramuka ini itu salah satu titik masalahnya ya kepada gurunya itu sendiri, khususnya di tingkat sekolah dasar, yang menjadi motivator untuk anak-anak lebih mengenal pramuka itu ya tentu sosok gurunya dulu. Kenapa sampai itu tidak berjalan dengan optimal? Kalau menurut saya ya karena wawasan guru terhadap dunia pramuka itu sangat sempit, sangat dangkal. Bagaimana bisa mereka memberikan ilmu-ilmu kepramukaan kepada anak didik, kepada peserta didik, sementara gurunya sendiri tidak menguasai secara optimal tentang dunia pramuka itu. Sehingga kalau menurut saya itulah yang menjadi salah satu penghambat mengapa anak-anak SD itu kurang mengenal pramuka, di mana sosok guru seharusnya memberikan motivasi, memberikan pandangan luas kepada anak didik tentang pramuka, tetapi karena tidak adanya kompetensi dari guru-guru itu sendiri, sehingga ya pramuka itu sekedar sekedar iklan saja yang lewat di roster pelajaran seperti itu. Iya, mungkin itu pendapat saya Pak tentang pramuka ini. Oke, baik Terima kasih. Febrian. Baik, terima kasih Pak. Barangkali ada tanggapan dari Pak Ruli atau yang lainnya? Kalau yang pertama terus terang saya belum bisa jawab ya, karena itu kan sifatnya masih internal dan belum banyak dibuka. Ini juga menjadi wacana. Tapi mungkin dalam waktu dekat jika kita bisa tahu ya, karena seharusnya pemerintah juga transparan, bisa memberikan jawaban yang pasti apa sih dasar-dasarnya, kemudian juga antisipasi yang harus dilakukan juga kan masyarakat nanti yang menghadapi, sebetulnya bukan pemerintahnya. Nah, yang kedua, saya setuju itu karena ada faktanya juga, meskipun tadi saya juga bilang berkali-kali bahwa pendidikan pramuka itu penting di usia sekolah dasar, tapi persoalan kompetensi guru juga memang menurut saya adalah persoalan yang krusial, karena tidak semua juga akan menguasai masalah kepramukaan. Tapi mungkin harusnya setelah kita mengetahui ini, ke depan itu memang harus dipersiapkan dari pendidikan gurunya sendiri, karena saya yakin kegiatan ini harus melekat untuk anak-anak di usia pendidikan dasar ya, terutama di umur antara 7-9 tahun. Disitulah saya rasa pembentukan yang paling kuat di umur-umur segitu, sehingga mereka mempunyai basic untuk kedepannya. Dan saya rasa tidak harus dalam setiap level tingkatan pendidikannya, artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 juga menurut saya tidak harus ya.